Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 18 akan membuat video program tentang judul kami yaitu Implementation of RFM Method and Key Means Algorithm for Customer Segmentation in a E-commerce with Streamlit. Nah, sebelum kita menjelaskan kode programnya, kami akan memperkenalkan diri. Yang pertama, saya sendiri Muhammad Farhan Adinata Mozi dengan NPM Mahir 265. Dan teman Saya Muhammad Fikri Nazaruddin dengan NPM Akhir 217. Oke, di sini kami akan mempresentasikan yaitu tentang kode program yang sudah kita buat untuk judul tadi, yaitu implementasi method and key means algoritma for customer segmentation in e-commerce with Streamlit. Nah, yang pertama ini ada data step-nya, yaitu ada data processing, data merging, terus kalkulasi RFM, menentukan nilai K, dan juga yang terakhir membuat model key means. Nah, sekarang di sini kita masuk ke import semua library yang dibutuhkan terlebih dahulu. Yang pertama kita menggunakan import by Panda, Seaborn, Matplotlib, kemudian sama sklearn. Dan kemudian ada dari data processing yang kita baca. Kemudian ada pre-processing dataset order yang dimana kita membersihkan kolom customer ID dan juga processing time step. Terus kemudian kita cek missing value. Kalau misal sudah kosong, kita baru lanjut ke pre-processing dataset order time. Seperti itu. Lanjut, yang kedua, pre-processing dataset order time, kita menghapus kolom order ID, price, dan flag value. Kemudian kita cek apakah dia udah kosong. Kita cek dulu kosong semua. Kita lanjut ke pre-processing selanjutnya. Yaitu ada pre-processing dataset order payment, di mana kita harus mengosongkan order ID dan payment value. Kemudian kita cek, dan hasilnya bakal 0. Kita lanjut lagi. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke data merging. Kita akan mengemerge semua data, yaitu yang pertama, merge dataset order dengan order time, menggunakan kolom order by. Nah, di sini kalau kita mengheadin, kita bakal melihat hasilnya seperti di bawah ini. Seperti ini. Nah, kalau misal kita lanjutin ke bawah, nge-merge ke bawah, dan hasilnya menjadi merge payment group. Nah, ini hasilnya. Kita dapat payment groups dan juga kolom order ID, seperti itu. Nah, ini yang kalau kita head-nya ya. Nah, ini yang jadi. Kemudian kita lanjut ke recleaning dataset merge. Di sini kita menggunakan print full merge is null. Dan di sisi bawah sini hasil payment value-nya masih 3. Dan kita akan membuat cleaning jadi 0. Dengan cara yaitu kita memasukkan kolom customer ID, order process time made, dan juga payment value menggunakan dropna. Kemudian kita cek dan payment value-nya bakal menjadi 0. Seperti itu. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mas Fikri, silakan. Oke, setelah proses pre-processing dan merging dataset tadi, kita selanjutnya melakukan step kalkulasi recency, frekuensi, dan moneterinya. Yang pertama kita tentu buat tabel dulu. Nah, di sini kita buat tabel RFM-nya dengan order purchase timestamp itu kita gunakan untuk recency. Ini kan sudah date time ya tadi, max days. Kemudian untuk kolom order ID itu kita set n unique, itu untuk kita buat menjadi value frequency, dan kemudian payment value kita sum, kita tambahkan, jumlahkan semuanya untuk menjadi monetary. Nah, hasilnya kalau RFM columns, customer ID, recency, frequency, jadi kita ada 4 column ya nanti. Yang pertama itu customer ID. Nah, kemudian value-nya, RFM-nya. Kalau kita head jadi seperti ini. Nah, ini kan belum belum ke standarisasi value-nya. Kalau kita describe itu hasilnya seperti ini nanti. Recency-nya min-nya segini, frekuensinya min-nya segini, monetary-nya segini.
kita juga bisa lihat minimal frekuensinya 1, maksimal frekuensinya 1. Nah, ini nggak boleh ini sebenarnya. Makanya kita coba cek untuk value kolom frekuensi itu apa saja. Nah, hasilnya ternyata memang benar, frekuensinya semuanya 1 di 96.000 dataset kita, populasi dataset kita. Tapi ini kita hiraukan dulu. Kita selanjutnya menuju ke standarisasi nilai RFM. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kan ini masih belum standar, jadinya nanti value-nya akan jomplang sebelah kalau kita hitung pakai K-means clusteringnya. Makanya kita butuh menstandarisasinya. Tapi untuk saja kita menggunakan library sklearn preprocessing, jadi kita tinggal masukkan standard scalar. Nah, kita bikin data frame baru yang namanya RFM scale df. Itu kita ambil value RFM-nya, kita standarisasi dengan itu tadi, standard scalar. Jadi hasilnya seperti ini. Kalau di describe ya. Nah, ini kan min-nya sudah E-7 ini sebenarnya nanti hasilnya bagus kok. Frekuensi, nah cuman masalah kita selanjutnya adalah di frekuensi yang menjadi 0 semua. Ini berarti frekuensi kita tidak valid, karena ya emang kita tahu sebelumnya ya, frekuensinya semuanya 1. Jadi ini tidak cukup mewakili untuk mensegmentasi. Jadi kita hiraukan untuk nilai frekuensinya, kemudian kita menentukan nilai K untuk K-means-nya. Nah, di sini ada 2 step. Yang pertama itu kita menggunakan box plot, tetapi yang di jurnal itu jurnalnya menggunakan silhouette score. Mana? Di jurnal ini menggunakan silhouette score. Nah, ini silhouette score. Nah, kita bikin ada opsi tambahan, yakni box plot. Itu kita menggunakan, ya sama sih, menggunakan library K-means. Itu kita modelkan, kemudian kita hitung SSE-nya, kita tampilkan data menggunakan matplotlib-nya. PLT, plot, title, label. Nah, ini kalau menggunakan box plot itu seperti ini. Elbow method-nya, SSE-nya. Untuk menggunakan silhouette score seperti yang di jurnal, itu, nah inilah kenapa kita menggunakan elbow method box plot tadi ya. Itu karena kalau kita run kode ini, itu sangat lama. Mana? Oh, run all ini. Ini nanti sangat lama kalau menggunakan populasi kita tadi kan 96.000 berapa gitu ya. Jadi, ini masih jalan terus. Ini kita coba itu ada 4 menit belum selesai. Jadi kita, ini jalan, masih jalan terus ini. Ini kita interrupt saja dulu. Nah, untuk alternatifnya kita menggunakan sampel sebanyak 10.000 dari 96.000 sekian tadi ya, setelah di drop. Jadi kita mengambil populasi 10.000, sampel 10.000 dari populasi. Nah, untuk ini kita bisa mendapatkan hasil yang lumayan cepat lah. Nah, untuk 10.000 saja kita membutuhkan waktu 1,92 detik untuk setiap nilai K-nya. Makanya tadi sangat lama sekali kalau menggunakan semua populasi. Setelah kita nilai K-nya kita dapat ya, kita lihat di elbow method dulu. Di elbow method tadi nilai SSE-nya itu di value K sebanyak 4 ini sudah lumayan. Untuk value K sebanyak 5 ini turun sangat jauh, jadi kita menggunakan value K antara 3 atau 4. Nah, dengan silhouette score itu kita juga dapat hal yang sama. Itu value K-nya
4 itu sangat bagus. Ini sebenarnya value 3 ini sangat bagus, terus 4 ini agak jelek sih ini. Kalau di silhouette score, jadi lebih condong ke 3. Nah, jadi kita gunakan antara value K3 atau 4. Nah, di sini kita coba 4 dulu. Kalau kita coba 4, itu hasilnya akan seperti ini. Sebentar, saya jelaskan kodenya. Nah, untuk kalkulasi K-means, itu kita menggunakan recency dan monetary, karena value frekuensi kita tadi kan tidak cukup relevan ya, karena hanya diwakilkan oleh satu frekuensi, yakni 1. Nah, makanya kita tidak pakai. Nah, untuk hasilnya kita plotkan seperti ini nanti hasilnya. Nah, kalau menggunakan jumlah klaster K sebanyak 3, N klasternya, ini ya. Hasilnya akan, nah ini yang menghasilkan nilai elbow method dan silhouette score tadi berbeda. Karena ada outlier di dataset. Makanya ini gabung ke cluster sendiri, membuat cluster sendiri. Ketika kita menggunakan jumlah cluster sebanyak 3, sebentar ini belum saya run bawah. Ketika ini menggunakan jumlah cluster sebanyak 3, ini nanti harusnya akan bergabung dengan yang biru ini, yang cluster nomor 2 atau nomor 3 di urutan desimal. Nah, seperti ini. Kalau kita menggunakan jumlah cluster sebanyak 3, 0, 1, 2. Nah, kemudian kita cek jumlah iterasi yang dibutuhkan sampai konvergen. Nah, cara kita ceknya itu seperti ini, K-means, N cluster, fit predict. Nah, jumlah iterasinya itu kita bawa value N iter. Ini 18 hasilnya. Kalau kita bandingkan dengan yang di jurnal, itu membutuhkan 15 kali kalau nggak salah. Iteration. Ini, 15 kali untuk jumlah klaster sebanyak 4. Kalau jumlah klaster sebanyak 3, kita membutuhkan jumlah iterasi sebanyak 18 kali. Kita coba kalau 4. Run bawah. Nah, kalau klasternya 4, itu kita butuh 7 kali sampai konvergen. Oke, mungkin cukup sekian dari hasil running program kami. Jadi kesimpulan yang dapat didapat adalah di jurnal itu kita membutuhkan nilai RFM untuk clusteringnya, sedangkan yang kita coba itu nilai frekuensinya tidak cukup merepresentasikan semua dataset. Jadi kita hanya menggunakan nilai recency dan monetary. Tapi dengan hanya menggunakan 2 nilai itu, kita sudah cukup mendapatkan hasil yang cukup sama. Jadi program kita berjalan dengan baik, alhamdulillah. Mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami presentasikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.